Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan wa huwa fa'alun la taf'ul maf'alun maf'alun hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fa huwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun dohuma yadkhumu dokhamatan wa madkhaman fa huwa dohmun udkhum la tadkhum madkhamun madkhamun januba yajnubu janabatan wa majnaban fa huwa junubun ujnub la tajnub majnabun majnabun syajua yashju syaja'atan wa masya'an fa huwa syuja'un wa la tasju masja'un masja'un Bunu jabanatan wa majbanan fahuwa jabanun ujbun la tajbun majbanun majbanun wajuha yaujuhu wajahatan wa mawjihan fahuwa wajihun ujuh la taujuh mawjihun mawjihun yamuna yaimunu yumnan wa maimanan fahuwa yaminun umun maimun maimanun maimanun qala yatulu tulan wa maqalan fahuwa tawilun tullatatul matalun matalun sarwa yasru suruwatan wa maskan fahuwa sariyun usru la tasru masron masron adubaya dubu adaban wa ma'daban fahuwa hadibun udub la ta'dub ma'dabun ma'dabun laumayal umulu'man wa mal'aman fahuwa la'imun ul'um la tal'um mal'amun mal'amun batu ayam betubuthan wa mabto'an fahuwa bati'un ubutu' la tabutu' mabto'un mabto'un wa qurayau quru wa qoron wa maukiron fahuwa waqurun ukur la taukur maukirun maukirun najusayan jusu najasatan wa manjasan fahuwa najasun unjus la tanjus manjasun manjasun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya mau udahan apa? Kalau gua masih tanggung. Ya dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, khusus bil khusus. Ini tadi ada yang transfer dari Pasuruan, Jawa Timur. Minta doanya mudah-mudahan putra beliau cepat bisa berbicara, yang bernama Ananda Ahmad Sal Mahfud, putra dari Gus Lutfi. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti thumma ila hadratin sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz
khususan Jami'ah Wali Songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, khususan Ilaro Mbah Hasyim Asari Jombang, Ki Abdurrahman Wakid Jombang, Ki Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Salagah Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Khotam Mbah Gede Pasuruan, khususan Ilaro Mbah Mas Sidik Jember, Kiai Haji Maksum dan Kiai Ali Maksum, kemudian Kiai Maimun Zubair, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Haji Arwani, Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Haji Muhammadun Pati, khususan Ilaro Mbak Arwani Kudus, Mbak Turehan Kudus, Mbak Ma'mun Kudus, Ki Saroni Ahmadi Kudus, semua guru-guru saya yang ada di Kudus, Ki Soleh Darat Semarang, khususan Abu Yadim Yati Banten, Kang Ayib Cirebon, Ki Haji Yusuf Taujili Garut, Ki Haji Ilyas Ruqyat, Ajengan Khair Afandi, kemudian Aba Anom Tasikmalaya, khusus untuk para ulama-ulama, para kiai yang ada di Bekasi dan sekitarnya, khususan Ki Nur Ali Bekasi Ujung Harapan, yang di Jakarta juga banyak sekali ya para ulama-ulama. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lu sini tong yang anak baru. Maju nih gua kasih kitab. Sini maju, muter sana, gua. Tapi yang nurut ya. Ntar yang lain beli, ya kan? Ano sih lu mau biarin aja ya, salah sendiri ya. Pulang mulu, kagak dikasih. Pulang mulu mah. Halaman 10 kalau nggak salah. Wasani. Wasali sudah. Wasali itu al-harfu itu. Nah, ini perhatikan, mulai minggu besok, berarti kan malam Selasa. Yasin, Tio, terus Aldi udah belajar baca Jannah. Lu gak usah melotot-melotot, ya gak? Jannah, Santi, lu udah bisa belum Tasa? Nah besok maju ke depan, ya gak? Lu ini kan udah halaman 10, ya kan? Kalian harus siap untuk bisa baca. Orang gampang kok. Lah kan salah kok dibenerin. Kan begitu. Nah sekarang kita lanjutkan. Watsalitsu al-harfu, kan begitu gampang. Watsalitsu dan bermula yang ketiga dari aksamil kalam. Al-harfu itu huruf. Ya harf sebenarnya. Udah diem. Nah ini kan harfun. Harf sebenarnya kan gitu. Kalau dibaca wakof ya kan, jamaknya baru huruf lah. Kalau huruf itu banyak, hurufun. Lah orang kan kadang-kadang harfun juga dibacanya adalah huruf lah. Padahal harf ya harf sebenarnya kan begitu. Wal harfu dan huruf. Padahal huruf itu jamak. Masalahnya huruf ini udah menjadi bahasa Indonesia. Udah jangan meleng mulu. Makanya lu beli kitab. Orang daplek mau dibagi kagak. Nah, gitu loh. Itu maksudnya. Wa ma'nahu dan bermula maknanya. Harf. Lughatan dalam bahasa. At-tarafu. At-tarafu. Lafaz at-taraf. Bifathir ra'i. Itu dengan dibaca fathah roknya. Torof ya. Harfun atau kasih al ya berarti al. Harfu itu maknanya sama dengan atto. Kenapa ini harus dikasih atorofu, ditegaskan ini? Karena ada yang maknanya torfun. Loh jelas. Kalau torfun
umpamanya torfata ain, maknanya sekejap mata, sekedip mata. Nah ini torofun itu maknanya adalah sudut atau sisi. Jelas kan? Nah itu pentingnya vokal. Oh gitu, antara torfun dengan torofun lah, beda maknanya. Tuh. Itu maknanya. Maka di garis bawahi oleh musannif itu adalah bifathir ra'i. Secara bahasa maknanya harf atau huruf itu adalah sudut. Wastilahan dan dalam istilah, maksudnya istilah adalah istilahnya ulama nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimatun itu kalimat. Maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Nah, itu harus dipertegas. Kalimatun itu kalimat. Sifatnya kalimat dalat, tasdid dalnya. Dalat yang menunjukkan apa kalimat? Ala ma'nan, atas satu makna, arti. Fi ghairiha, di dalam lainnya kalimat. Kalam seperti lam. Tulis yang benar. Ntar lu yang baca santi belum ngopi. Kalamun itu kalam ya. Wah kacau dunia persilatan. Kalam seperti huruf lam. Min kaulika, dari ucapan kamu, lam yadrib, tidak memukul siapa fulan. Terusnya apa Santi? Gue ngetes coba. Mana Santi? Mana dia? Ya tumben lu bilang. Apa coba? Terusnya apa coba? Gue ngetes ini. Terusnya. Cepetan pakai mikir kayak pikiran. Tumben. Biasanya fa'in lam. Ya. Nah, itu biasanya kan Santi mabuk kan. Fa'inna lam maknaha an-nafyu. Fa'inna lam, maka sesungguhnya lam. Maknaha itu bermula maknanya lam. An-nafyu itu nafi. Nafi itu maksudnya mentiadakan, itu maksudnya nafi. Fa'inna lam, maka sesungguhnya lam. Maknaha itu bermula maknanya lam. An-nafyu itu menafikan, mentiadakan. Tanggung. Walam yadhar, dan tidaklah nampak. Enggak trouble. Kok enggak muter punya gua? Walam yadhar, dan tidaklah nampak apa lam illa fil fi'li, atau nafi. Kalau ngelihat itu ya nafi. Illa fil fi'li, kecuali dalam fi'il ba'daha, yang setelah lam. Ba'daha, yang setelah lam. Udah titik. Sekarang diperhatikan. Sisi yang ketiga, bagian yang ketiga daripada aksamul kalam, macam-macamnya kalam itu adalah huruf. Huruf tadi secara bahasa sudah dijelaskan, secara bahasa, secara epistemologis itu maknanya adalah at-taraf, sudut. Kalau secara istilah, secara terminologis, kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna tapi pada yang lain. Dia menunjukkan arti, tapi arti itu pada yang lain. Nah, itu contohnya lam yadrib tadi. Contohnya huruf lam. Ini lam. Maknanya lam itu nafi. Maksudnya nafi mentiadakan. Lam itu maknanya tidak. Gitu loh. Tapi makna tidak ini apabila digandengkan sama kalimat lain, yaitu di sini yadrib, tidak memukul. Nah, tidak memukul, kalau memukul kan berarti perbuatan. Tidak memukul perbuatan juga menahan.
Artinya tidak memukul itu adalah perbuatan menahan pukulan. Artinya si fulan tidak melakukan pukulan. Siapa sih? Klotak mulu. Udah diam ya, berisik kalau ngaji. Satu dikasih tahu, yang satu umat lagi. Itu maknanya lam nafi. Maknanya nafi ini ada apabila digandeng sama kalimat lain lah. Itulah yang disebut dengan huruf. Huruf juga kemarin dikasih apa mungkin belum kali. Ja'ali maknan, huruf yang mempunyai makna alias huruf ma'ani. Kalau hanya huruf-huruf biasa, huruf mabani, huruf bina, huruf kerangka kalimat ya seperti ya-nya lafadz yadribu, dotnya, roknya, baknya. Ini bukan huruf yang mempunyai makna. Tapi ini adalah huruf bina, maka tidak juga disebut kaitannya kalam huruf. Tapi huruf yang mempunyai makna, mempunyai arti. Itu contohnya lam tidak. Nanti huruf hal, mananya hal apakah, itu adalah huruf istifham, huruf untuk bertanya. Nah itu nanti jadi masing-masing mempunyai istilah, masing-masing mempunyai makna. Jelas sampai situ ya. Fa'inna wahua dan bermula huruf aidon hale juga sebagaimana isim dan fiil. Wahua dan bermula huruf aidon hale juga sebagaimana fiil dan huruf, sebagaimana fiil dan isim. Dulu apa namanya tadi? Aidon hale juga salah satu aksamin itu 3 beberapa bagian. Harfun yaitu 1 huruf, mustarokun yang bersekutu, bainal asma'i antara isim-isim, wal af'ali dan antara fi'il-fi'il. Nahwu hal itu seperti huruf hal. Maknanya hal tadi itu apakah. Takulu berkata siapa kamu, hal qoma zaidun. Ini untuk mencontohkan hal bisa masuk kepada fi'il. Hal qoma, apakah telah berdiri siapa zaidun zaid. Ngebut dikit lah kan gampang. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya hal qoma zaidun. Hal itu bermula hal. Harfus istifhamin itu huruf istifham. Wa qoma dan bermula koma, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa zaitun dan bermula lafaz zaitun, fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya zaitun, dhammatun dhahiratun itu dhammah dhahiratun yang jelas. Fi akhiri dalam akhirnya zaitun. Akhirnya zaitun apa? Dal. Nah itu contoh yang pertama. Hal masuk kepada fi'il. Fi'il maksudnya kata kerja. Karena yang kedua contohnya hal yang masuk pada isim. Wahal zaitun qaimun. Nah itu. Wahal zaitun dan apakah bermula zaid? Qaimun itu orang yang berdiri. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya hal zaidun qaimun. Hal itu bermula hal. Hal itu bermula hal. Harfus istifhamin itu huruf istifham. Wa zaidun dan bermula lafaz zaidun mubtadaun itu sebagai mubtada marfu'un yang dibaca rafa bil ibtidai dengan permulaan kalam. Wa alamatu raf'i dan bermula alamat rafa'nya zaid dhammatun itu dhammah dhahiratun yang jelas. Fi akhiri dalam akhirnya zaid. Akhirnya zaid apa tadi? Dal. Begitu biar melek lu. Bisa diajak baca gitu cuman konsentrasi pikirannya connect nyambung lah. Jangan jaga sembung bahwa wal itu mah al. Hei. Jaga sembung.
Jangan ngumpet loh. Jaka sembung bawa. Ah, iya. Udah lu aal. Jaka sembung bawa golok. Wa qaimun dan bermula lafaz qaimun khobaruhu itu khobarnya Zaidun. Fahal maka bermula huruf hal. Fil mithalil awali dalam contoh yang pertama. Contoh yang pertama berarti apa? Hal koma Zaidun tuh begitu biar nyambung. Dakhilatun itu masuk alal fi'li atas fi'il. Lu beli kitabnya besok. Ngerti? Nah, iya. Jangan ngaji pengen dipenuhi. Lah lu aja ndablek. Lah ngapain gua beli-beliin? Ada satu enggak gua kasih. Bodoh nanan. Lah gua mah enggak nurut. Ya udah gua cuekin, gua antepin. Sekolah lu kalau perlu enggak gua bayarin. Nah, begitu aja udah. Kalau menurut mah di kuliah juga gue bayarin. Wazae mana tadi? Dakhilatun alal fi'li atas fi'il wahwa dan bermula fi'il koma itu lafadz koma. Wa fitsani dan dalam contoh yang kedua berarti apa? Hal Zaidun qaimun. Dakhilatun itu masuk alal ismi atas isim. Wahwa dan bermula isim. Wahwa dan bermula isim Zaidun itu Zaid. Waharfun itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Waharfun dan huruf muhtasun yang ditentukan, yang dikhususkan bil asma'i dengan isim-isim. Nahwul ba'i itu seperti huruf ba. Fi qaulika di dalam ucapan kamu marortu bizaidin. Marortu melaku sopo ingsun. Bizaidin bertemu dengan Zaid. Bizaidin itu ba. Huruf jer. Huruf bukan? Lah iya. Masuk hanya khusus pada isim. Kalau hal tadi bisa masuk dua tempat. Bisa masuk fi'il, bisa masuk isim. Kalau bi hanya pada isim. Tuh. Ngopo dikit. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya marartu bi Zaidin. Marra itu bermula marra. Fi'lun. Madzin itu fi'il madhi. Wa ta'u dan bermula ta'nya marartu. Fa'ilun itu sebagai fa'il mabniyun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm. Fi mahalli raf'in di mahal rafa. Li'anahu karena sungguhnya tak atau dhamir ismun itu isim mabniyun yang dimabnikan la yadharu yang tidak nampak fi di dalam dhamir apa i'rabun i'rab. Bizaidin bermula lafat itu rab hikayah. Bizaidin bermula lafat bizaidin. Al-ba'u itu bermula huruf ba'nya. Harfu jarrin itu huruf jer. Saya rasa gampang ya. Wa Zaidin dan bermula lafaz Zaidin i'rab hikayah. Saya pertegas begitu itu karena mubtada kan dibaca rofa. Ntar lu penasaran lagi kok itu dibaca Zaidin, itu namanya i'rab hikayah. Apa maksudnya i'rab hikayah? Menceritakan bentuk huruf apa adanya. Lu nyambung gak, Di? Aldi nyambung gak? Luar badan doang lu tinggi kayak tiang listrik ya gak ditanya nyambung apa kagak? Serius digini-giniin nggak taunya ngantuk. Adi belum ngantuk Adi. Lu kitabnya mana? Disimak. Lu malah gambar. Itu gambar apa? Kamal gak punya kitabnya Mal? Astagfirullah. Sini gua kasih. Miskin amat lu. Sini cepat maju. Tuh. Yang rajin tapi. Soalnya orang Betawi mau ngaji udah langka. Ya kan? Mau orang Banten juga. Bandel enggak gua kasih. Bodoh temenanan. Lah kan begitu. Wa Zaidin dan bermula lafaz Zaidin i'rab hikayah. Mana tadi kok hilang doi? Majrurun itu dibaca cer bil ba'i dengan huruf cer ba. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya Zaidin kasratun dhahiratun. Gampang itu mah.
fi akhiri dalam akhirnya zaid. Wa harfun yang ketiga, wa harfun dan huruf mukhtasun yang khusus bil af'ali dengan fiil-fiil. Nahwu lam itu seperti contoh lam min kaulika dari ucapan kamu lam yadrib zaidun, tidak memukul siapa zaidun zaid. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lam yadrib zaidun, lam itu bermula lam, harfu nafyin itu huruf nafi, wa jazmin dan huruf jazm, ingat-ingat itu 3 namanya, wa golbin dan huruf qalb. Nafi yang mentiadakan, jazm yang menjazmkan, qalb membalik maknanya. Kok membalik bagaimana maksudnya? Fi'il mudhari yang menunjukkan zaman hal, zaman sekarang, atau zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Kemasukan huruf lam maknanya dirubah menjadi zaman madhi. Jelas? Itulah kenapa lam disebut huruf qalb, huruf kolbu, bukan kalbu. Kalau kalbu mah itu anjing, ngerti gak? Ini kolbu, membalik. Maka hati itu tempat membolak-balik, ya enggak? Kadang-kadang mikir kayak punya pikiran aja, ya mikir ya gini, wah besok pikirannya robah lagi. Ini ngapain sih Alia keresah kayak kucing kelaparan, lu diam biar anak gua mainin, ngapain itu, udah diam taruh situ, keresah kayak kelaparan. Nah, emang lu kelaparan apa? Lo ambilin kalau kelaparan ambilin ubi. Lu ngapain Ramli? Tuh, Ramli udah mulai. Nih, Ramli udah dijenggok apa di? Sengaja pecinya diginiin ya. Matanya digini-giniin. Alah. Lu jangan diem lu dijenggok begitu ya enggak? Aduh, angel. Ya kan? Lu udah ngaji serius ada aja actionnya. Aduh. Ntar habis gitu lagi ngapain? Pecinya dikemidingin gini ya. Biar kayak tukang sate, ya kan? Aduh. Orang banyak tuh ada aja kadang-kadang lagunya. Oke, kita lanjut. Wa yadrib dan bermula yadrib itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bilam oleh huruf lam. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya yadrib as-sukunu itu sukun, wa zaitun dan bermula zaitun, fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rofa. Wa alamatu rafi dan bermula alamat rofa'nya zaitun domatun dohiratun fi akhirihi. Udah segitu titik dulu. Walamma kanal ismu wal fi'lu la yakhluani anil ma'na tuntar. Terangin dulu, diperhatikan. Ini sebenarnya udah kelar ini. Kemarin huruf ya? Iya. Waduh, ini padahal masih ini ya. Ini kaitannya ini ya. Ini yang ketiga. Yang ketiga pembahasannya adalah tadi apa namanya? Al-harfu atau harf. Apa tadi maknanya? Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Nah, kan gitu. Nah, terus huruf ini huruf terbagi 3. Oh, gitu loh. Kan udah jelas kalimatun dalat ala maknan tapi fi ghairiha. Contohnya tadi adalah lam yadrib, kan gitu. Lam yadrib ini huruf lam maknanya tadi adalah nafi. Maknanya nafi itu apabila digandingkan sama ini baru ada artinya gitu loh. Mentiadakan perbuatan. Nah, huruf terbagi 3. Pertama mustarokun bainal asma wal af'al. Bersekutu antara isim dan fi'il. Maksudnya bersekutu bagaimana? Huruf ini contohnya huruf hal. Hal ini maknanya adalah apa? Apakah? Contohnya hal
Koma Zaidun. Apakah telah berdiri? Koma ini fi'il madhi apa mandi? Terus fi'il mandi. Memang ada fi'il yang mandi? Enggak, fi'il madhi. Maksudnya madhi zaman lampau. Ini hal. Hal yakumu juga boleh. Yang masuk pada isim contohnya hal Zaidun imun. Zaidun ini isim bukan? Isim. Kalau koma fi'il. Nah, hal ini bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Kalau terkib kan gampang. Hal huruf istifham, koma fi'il madhi. Zaidun fa'il dibaca rofa, tanda rofanya domah dohiroh. Ono ngapain Panjul? Duduk yang bener. Kalau sini duduknya. Habisnya diterangin malah lamun mulu. Nah ini yang contoh yang kedua, hal Zaidun imun. Zaidun itu isim, artinya hal adalah huruf yang bersekutu mustarokun bainal asma'i wal af'al. Paham? Nyambung nih? Oke. Sekarang yang nomor 2, huruf muhtasun, khusus bil asma. Huruf yang semata-mata masuk cuman hanya pada isim atau kata benda. Ini contohnya. Ya udah kalian baca Bismillahirrahmanirrahim itu bismi. Ya kan? Nah, kalau contoh dalam kitab marortu bizaidin. Marortu melaku berjalan sapa ingsun, saya berjalan. Begitu saya berjalan bizaidin. Nah ini loh. Bi huruf Zaidinnya, binya namanya huruf jer, Zaidinnya berarti majrur. Bi ini hanya bisa masuk pada isim, nggak bisa masuk pada fi'il. Umpamanya ada koma, umpamanya bi koma, tiba-tiba umpamanya dalam arti bi mengejarkan koma, nggak bisa, gitu loh. Kecuali hanya sebagai kata sambung dan menceritakan umpamanya koma Zaidun. Zaidun dibaca rofa, bi koma dengan fi'il koma boleh. Tapi kalau kalian perlakukan bi koma seperti marortu bi Zaidin itu nggak bisa. Jelas nih? Yang terakhir, yang ketiga huruf tapi muhtasun bil af'al. Huruf yang khusus masuk pada fi'il. Ini contohnya lam. Udah nggak usah saya tulis. Lam yadrib. Ini ya, ini contoh yang ini, contohnya ini. Tidak memukul, lam ini hanya masuk pada fi'il. Nggak sembarang fi'il. Fi'il mudhore. Jelas? Gampang kan? Jadi kalau disimpulkan dari kemarin berarti kan biar pada nyambung. Fi'il kemarin terbagi isim kemarin terbagi berapa? Pertama isim dohir atau mudhar. Yang kedua isim domir atau mudmar. Jangan ngantuk, mudmar. Ntar mudmar katanya mudar lagi. Ya enggak? Yang ketiga apa sin? Loh, yasin ya, mubham, contohnya hadza, alladzi dan lain sebagainya. Oke? Itu fi'il. Sekarang isim juga terbagi udah kan barusan. Sekarang fi'il. Fi'il juga terbagi 3. Fi'il madhi. Kamal denger kan lu? Ntar isim madhi lagi. Mana ada isim madhi? Ya enggak? Madhi ya fi'il. Yang kedua fi'il mudhore. Bareng-bareng. Fi'il. Yang ketiga fi'il
Aska fi'il apa tadi? Ini kayak belum makan. Huruf juga tadi terbagi tiga. Huruf yang mustarakun bainal asma'i wal af'al. Yang kedua muhtasun bil asma. Dan yang ketiga muhtasun bil. Nah, ini kalau kalian paham, coba nanti kitabnya ditutup, kalian berangan-angan. Oh, isim tadi ada 3, ini. Contohnya ini. Ngerti kan? Fi'il juga ada 3. Contohnya, kan udah dicontohin semua. Nah, papan tulis ini, coba jangan kamu lihat. Kalau konsentrasi, tutup matanya, napas saja. Ntar gak napas sejam, mati bisa. Loh iya apa enggak? Nah, tutup matanya diangen-angen. Loh itu loh, hasilnya ilmu itu dari situ. Jelas kan? Loh awalnya ngelihat kitab, lihat buku. Bila itu diam. Diulang, disimpulkan. Kalian sendiri yang belajar menyimpulkan. Kan udah pada gede, udah pada tua. Loh iya kan? Weh, anak-anak harus duduk yang manis ya, kelamaan. Iya enggak? Ngerti enggak? Ayo duduk yang manis. Nak boko, nak aska, kesuwen. Ya enggak? Kelama, udah gebrak meja, ayo terus. One titik. Ya, udah beres semua. Ngerti? Paham enggak? Oh, simpel sama saya mah. Berisik, udah diem. Ngerti? Tidak boleh ini, kelamaan udah. Ya, tuh, ngerti Ramli? Lah gayanya beda-beda. Dikasih tahu masih ndaplek. Wah. Ngerti kembar? Lu rambutnya gondrong banget emang gak mempan dicukur? Ini siapa yang anak rambutnya gondrong nih? Lu enggak, saya mumpung punya golok yang anu banget, tajam banget. Lu coba sih. Enggak apa-apa kalau pengen uji coba boleh. Perempuan juga boleh. Kalau pengen saya wah tajam banget goloknya. Cukur maksudnya. Siapa Ramli rambutnya panjang. Aal rambutnya panjang ke pendek? Tidur dia. Bangunin. Ngumpet lagi. Lu ngapain lapar? Ya semua kok lapar. Ya enggak boleh makan di emak, ntar habis ngaji baru makan. Semuanya juga begitu ya. Mau duit gak? Ya bodo amat. Aska mau duit? Nah, sono minta emak lu. Lu punya emak gak? Lah iya. Oke ya, ada yang nanya sebelum dilanjut. Apa? Santi pun nanya. Nah, ngomongnya ngapa? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau emang nggak ada yang nanya, apa segitu dulu nih? Itu udah lumayan ya. Berapa menit udah? 38. Sekarang mana nih? Walamma kana al-ismu wal fi'lu la yakhluwani 'anil makna. Walamma kana, dan ketika ada. Walamma kana, dan ketika ada. Walamma kana, dan ketika ada apa? Al harfu huruf, al ismu isim, wal fi'lu dan fi'il. La yakhluwani, itu tidak kosong keduanya, tidak sepi. Khuluwun itu loh. Kalau bahasanya orang tua dulu namanya suwung. Lu ngerti suwung nggak? Ya untuk mengkonsentrasi kepada Allah kan pikirannya harus khola, harus khulwun, sepi dari mikirin kebendaan, dari mikirin dunia, mikirin ini, pikirannya disepikan. Nah itu loh maksudnya kosong. Anil makna, dari makna. Wal harfu, dan bermula huruf. Awas. Wal harfu, dan bermula huruf. Qad yakunu, itu terkadang ada. Lahu, itu bagi huruf apa? Maknan, makna. Wa qad la yakunu, dan terkadang tidaklah ada. Apa? Terkadang tidaklah ada apa? Makna huruf tapi tidak mempunyai makna.
Jawabnya lamma tuh Santi, berarti kana jana Yasin. Kan tadi yang atas walamma kanal ismu wal fi'lu la yakhluwani anil makna wal harfu qad yakunu lahu maknan wa qad la yakunu. Jawabnya lamma qayyada, tasdid yaknya qayyada. Tuh cara baca kitab tuh begitu. Qayyada maka mengkaidi. Mengkaidi itu memberi kriteria, memberi ikatan, memberi ketentuan. Siapa musonib, artikan yang benar. Kalau yang baca Santi udah keder aja udah. Yasin nambah puyeng. Ya enggak? Qayyada maka mengkaidi. Siapa musonib al harfa pada huruf biqaulihi dengan ucapannya musonif ja'a limaknan. Maknanya ja'a yang datang apa huruf limaknan karena membawa makna. Yakni apa sih maksudnya? Huruf kok ja'a limaknan, yakni mengendaki siapa musannif annal harfa pada sesungguhnya huruf la yakunu itu tidak ada lahu itu bagi huruf apa dakhlun masuk fi tarkibil kalami di dalam susunan kalam illa idza kana kecuali apabila ada lahu itu bagi huruf apa maknan makna kahal seperti hal walam dan lam. Hal tadi maknanya adalah apa? Apakah huruf is ntar istisna lagi. Is dali apa? Wah, ngawur aja lu. Wah, lam dan huruf lam. Fa inna hal maka sesungguhnya hal. Makna itu bermula maknanya hal. Al istifhamu itu istifham. Mencari faham, terjemahan bebasnya bertanya. Itu maksudnya pertanyaan. Walam dan sesungguhnya lam makna itu bermula maknanya lam an-nafyu itu nafi. Fa illam yakun maka jika tidak ada apa huruf udah ada terus awas lanjut aja. Fa illam yakun maka jika tidak ada lahu itu bagi huruf apa maknan arti la yadkhulu maka tidak masuk apa huruf fi tarkibil kalami di dalam susunannya kalam. Kazayi zaidin seperti zainya lafaz zaidin waya'i dan yaknya zaidin wadalihi dan dalnya zaidin li'annaha la makna laha li'annaha karena sesungguhnya zai ya dan dal la makna itu tidak ada jenisnya makna itu maujud laha bagi semuanya. Udah segitu dulu perhatikan ini kembali ke permasalahan ini. Yang sebelumnya wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan kan gitu. Huruf bisa masuk dalam tarkib kalam apabila mempunyai makna. Nah, dimuqaddimai oleh musannif, dikomentari oleh musannif Syekh Kafrawi. Walamma kanal ismu wal fi'lu la yakhluwani anil makna. Ketika isim dan fi'il pasti mempunyai makna. Kan gitu gampangannya. Tidak sepi dari makna, gampangnya pasti mempunyai makna. Sementara wal harfu qad yakunu lahu maknan wa qad la yakunu. Huruf terkadang mempunyai makna, terkadang tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna ya ini huruf-huruf yang tiga ini jelas hal fi lam itu yang mempunyai makna. Kalau umpamanya udah satu tulis ulang zaidun pertama huruf apa namanya zai, yang kedua ya, yang ketiga dal. Zai, ya dan dal yang ada pada lafaz zaidun ini kan huruf juga. Zai huruf bukan? Huruf.
Ya huruf apa bukan? Dal huruf apa bukan? Huruf yang ada pada lafaz zaidun itu tidak mempunyai makna. Oke? Karena huruf ada yang mempunyai makna dan ada yang tidak mempunyai makna, maka dalam awal kitab musannif menambahkan wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa limaknan. Ngerti maksudnya? Nah, itulah kalimat jaa limaknan itu adalah merupakan kata kunci huruf yang mempunyai Apa itu huruf yang mempunyai makna? Barusan dibahas, terbagi 3. Pertama adalah huruf yang bersekutu antara isim dan fi'il, contohnya adalah hal. Hal maknanya apa tadi? Maknanya iya apakah? Berarti dalam bahasa Arabnya apa? Istifham, setibham. Setibham, setib kecet-kecet aja udah, setib. Ngerti itu? Istifham. Nyambung? Lam tadi maknanya apa? Lam tadi maknanya apa? Ya tidak. Maknanya apa? Nafi. Udah cicing, jangan main mulu apa? Nafi. Bizaidin, huruf serba ini maknanya ilsok. Kalau kalian hafal alfiyah bilbastain wa adi awid alsiki, itu alsik ilsok. Makna ilsok itu apa? Bertemu. Begitu loh. Huruf-huruf yang seperti itulah yang bisa dibuat untuk menyusun kalimat. Ayo al cuci muka ayo. Bangunin suruh cuci muka. Jangan ngantuk. Kira ngaji gak boleh ngantuk. Pantang laki-laki. Ayo cuci muka. Angkat sih ya. Apa? Ngaji ngantuk. Nggak boleh. Adik aja nggak ngantuk. Lu ngantuk adik? Enggak pak, dikit-dikit pak. Ya terserah dah. Iya nggak? Kalau ngantuk ngopi, Aska. Lu gini ngeliatin kopi gua. Lah sono beli. Enak aja ya. Oke. Berarti nyambung udah ya. Nah ini dikit-dikit. Harus langsung difahami. Jangan ibaratnya habis ngaji kemudian kitabnya ditaruh nggak diteres, rugi. Ini mumpung baru mulai. Baik santri lama ataupun santri baru nanti dimudzakarah, diteres. Jangan kebanyakan ngobrol, jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan cincong. Ngerti kan? Udah terus. Ngajinya yang tekun, ngajinya yang semangat. 3 tahun lu kalian udah bisa baca kitab dikit-dikit. Tapi kalian walaupun ngaji 15 tahun nggak pernah deres, nggak pernah tekun, kalian ngaji dimanapun ya nggak pernah pinter. Jelas itu. Tuh, rumusnya tekun, serius. Waktu dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan waktu dibiarkan berlalu begitu aja tanpa deres, tanpa mutolaah, tanpa baca Quran, tanpa zikiran dan lain sebagainya. Itu adalah serugi-ruginya manusia. Maka harus benar-benar bisa menghargai waktu. Al waktu kasaifi. Nih dengerin. Rumusnya Sayyidina Ali begitu. Al waktu kasaifi. Illam taktok bihi kotoaka. Waktu ini ibarat pedang, ibarat senjata tajam. Senjata tajam nggak dipergunakan untuk nyembelih kambing, untuk motong pohon, maka yang terjadi adalah senjata makan tuan. Kan begitu? Al waktu asmanu minadz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Temis. Dulu orang Inggris temis meni. Waktu adalah uang, mata duitan. Enggak. Sekarang dirubah temis sains. Waktu itu adalah sains, waktu itu adalah knowledge. Ilmu pengetahuan. Lah, caranya bagaimana? Waktu ke ilmu pengetahuan. Waktunya dipergunakan untuk deres mencari ilmu. Nah, Al ngapain?
Kirain tidur sekalian di kamar mandi kan kacau. Oke ya. Loh, disemangati masih nggak semangat ya diketok kan gitu aja udah. Lu ngapain Ramli? Oke kita lanjut. Mana? Li annaha la makna laha. Misalu tarkibil kalami, bermula contoh susunannya kalam. Minas salasati, dari tiga. Dari tiga itu berarti isim, fi'il, huruf. Minas salasati, dari tiga komponen, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Lam yadrib zaidun, itu contoh lam yadrib zaidun. Lam yadrib, tidak memukul siapa zaidun zaid. Wa i'rabhu, dan bermula i'rabnya lam yadrib zaidun. Lam itu bermula lam. Harfu nafyin, itu huruf nafi. Wa jazmin, dan huruf jazm. Wa qalbin, dan huruf qalb. Wa yadrib, dan bermula yadrib, itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Majzumun, yang dibaca jazm bilam oleh lam. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya yadrib as-sukun, itu sukun. Wa zaitun, dan bermula lafaz zaitun fa'ilun, itu sebagai fa'il. Wa huwa, dan bermula fa'il, itu marfu'un, dibaca rafa'. Wa alamatu rafi, dan bermula alamat rafa'nya zaitun dhammatun dhahiratun, itu dhammah dhahirah. Mana al? Samrin Dik, suruh cepetan Dik. Disiplin, tegas. Gak boleh kelat-kelat, ngaji gak boleh cengengesan. Fi akhirih, dalam akhirnya zaitun. Walaisa, dan tidaklah ada apa al-muradu, yang dimaksud itu annahu, itu sesungguhnya kejadian. Yustaratu, disyaratkan fi tarkibil kalami, dalam susunannya kalam. Minat salasati, dari tiga, enggak harus. Fakot yakunu, maka terkadang ada apa tarkib murakkaban, itu tersusun minismaini, dari dua isim fakot saja. Fakot, faknya zaidah. Ingat-ingat itu. Fakot ya, itu huruf fa. Faknya namanya fa'za. Ida, kalian cari dalam kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Lu nggak bakalan tahu kalau nggak dikasih tahu, karena malas baca. Kaidahnya ada di sana. Makanya fakot gak usah maka saja, ya saja aja. Faknya itu zaidah. Kita apa tadi? Beli kalau punya duit, jangan jajan mulu, gedein. Beli kitab pada hitung-hitungan. Tuh, buku itu penting sekali. Kitab itu penting banget. Begitu loh. Kalau ngajinya pengen alim ya memang seperti itu. All in, all out. Lo ngerti? Semua berikan untuk ilmu. Semua dimasukkan ke dalam ilmu. Itu kalau pengen jadi. Gak ada dijemput sama mamangnya. Pulang, emang ngapain? Di rumah ada yang motong ayam. Tiap hari kok di pasar orang motong ayam, motong sapi, motong kambing. Lu ngerti gak Ki Rizky? Ngerti? Kupluk dijemput. Mbah, mau ngajakin alah. Udah besok-besok pulang sekalian. Ngerti maksudnya? Ngaji kalau udah nawa itu pantang. Ya enggak? Pantang pulang sebelum alim. Tuh begitu rumusnya. Wih, ini mah tetangganya. No, si siapa no? Orang Kemencing. Siapa namanya? Sasa ya Pak. Mau ada mobil cakep-cakep Pak, mau depan lu tol. Nah, kalau mobil cakep-cakep lewat mulu ya. Bukan hanya mobil cakep-cakep, mobil tronton, mobil bis ya. Macam-macam wah depannya tol. Kan begitu. Aduh Bang, lihat mobil cakep-cakep Pak. Iya. Orang tiap hari. Tuh, begitu rumusnya. Jangan males-malesan, jangan dablek-dablekan gitu loh. Ka zaitun qaimun, seperti contoh zaitun qaimun. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya zaitun qaimun. Zaitun itu bermula lafaz zaitun, mubtadaun itu mubtada, marfu'un yang dibaca rafa bil ibtidai dengan permulaan kalam. Wa alamatu rafi, dan bermula alamat rafanya zaitun dhammatun dhahiratun fi akhirih. Itu dhammah dhahirah dalam akhirnya zaid, yaitu dal. Wa qaimun, dan bermula lafaz qaimun khabaruhu, itu khabarnya zaid. Wa huwa, dan bermula qaimun marfu'un itu dibaca rafa.
Itu kan dirobek-robek begitu kan, kurang ajarnya dia kan begitu itu. Ntar Pak Ustadz diri baru tahu rasa loh. Wa alamatu rafihi, dan berumur alamat rafa'nya qaimun dhammatun dhahiratun fi akhirih, yaitu mim. Wa min fi'lin wasmin, dan terdiri dari fi'il dan isim. Nahwu qoma zaitun, itu seperti contoh qoma zaitun, telah berdiri siapa zaitun zaid. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya qoma zaitun. Qoma itu bermula qoma, itu fi'lun madin, fi'il madhi. Wa zaitun, dan bermula lafaz zaitun itu fa'ilun sebagai fa'il. Wa huwa, dan bermula zaid marfu'un, itu dibaca rafa. Bal murad, bahkan bermula yang dimaksud annau, sesungguhnya kalam, tarkibul kalam la yakhruju, itu tidak keluar anit salasati, dari tiga. Maksudnya tiga itu isim, fi'il, huruf. Susunan kalam itu enggak lepas dari tiga tadi. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Kalau bahasa Inggrisnya to be. Bal yakunu, bahkan ada apa tarkibul kalam, dairon, itu memutar, bainaha, antara salasah, ada titik. Perhatikan, ini maksudnya begini. Dari yang kemarin dibahas, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Kan kemarin begitu. Isim apa udah dibahas. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bisa manin wat'an. Nyambung. Isim juga fi'il juga udah dibahas. Ini kalau nyopot tung. Nih, fi'il udah dibahas kemarin. Huruf juga udah dibahas. Kadang-kadang tiga-tiganya ngumpul. Ini contohnya. Lam yadrib zaitun, tidak memukul siapa zaitun zaid. Lam berarti huruf. Tadi disebut apa namanya, huruf nafi. Yadrib disebut fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Zaitun isim. Nah ini kan berarti contoh gabungan antara isim, fi'il, dan huruf. Cuman, nah diperhatikan, dalam susunan kalam itu enggak mesti tiga-tiganya ngumpul. Kadang terdiri dari isim dua-duanya. Contohnya, nah ini saya hapus. Zaidun imun. Zaidun mubtada, imun khobar. Kadang ini halnya dibuang. Kadang fi'il dan isim, fi'il dan fa'il. Fa'il kan berarti isim, ngerti kan? Contohnya koma fi'il, zaidun fa'il isim, jelas? Nah maksudnya susunan kalam itu tidak lepas dari tiga perkara tadi. Maksudnya tiga perkara, isim, fi'il, dan oke. Udahlah. Badallah.
rijalallah anisuna li ajalillah wa kulu aunana lillah hasanah bi fadlillah wa ya aqaf wa ya anja wa ya sadat wa ya albab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulina kasbihu jami'an aini ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan hubul watan minal iman walatakum minal iman inhadu ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan ya lalwatan hubul watan minal iman walatakum minal iman inhadu Indonesia biladi anta unwanu rahmah kullu mayatika yauma qami hayya qaimama kullu mayatika yauma qami hayya qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku dalam harap dan nasibmu banginlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku dalam harap dan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu izinkan ayah izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serba-serbu serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban maju ayo terus maju singkirkan dia kikis habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan ansar serbaguna di mana engkau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban demi agama ku rela berkorban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi